Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ada sebuah kisah dari hadis Rasulullah SAW yang mendasari kaidah toleransi dalam beragama. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi beberapa orang dari kalangan kafir Quraisy. Mereka adalah Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Maghfirah, Al-Ash bin Wail, dan Al-Aswad ibnu Muttalib. Keempat pria terpandang Quraisy itu menawarkan sebuah kesepakatan toleransi kepada Nabiullah SAW. Wahai Muhammad, bagaimana jika kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian muslimin juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita saling bertoleransi dalam segala permasalahan agama. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntutan agama kami, maka kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, apabila ada ajaran kami yang lebih baik dari tuntutan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Menjawabnya, Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang telah kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Dalam kisah tersebut dikabarkan bagaimana toleransi yang kelewatan dan segera ditolak oleh Rasulullah SAW. Islam sendiri sangatlah menjunjung toleransi, namun dengan catatan harus terlepas dari pokok-pokok permasalahan agama. Tidak ada agama selain Islam. Itulah hal utama yang menjadi landasan untuk bersikap. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Lalu bagaimana toleransi yang tepat terhadap non-muslim? Rasulullah SAW telah mengajarkannya dan menjadi suri tauladan perihal dalam hal ini. Beliau menyikapi berbeda kepada masing-masing jenis kafir. Ada 4 jenis kafir yang dibedakan karena sikap mereka kepada muslimin dan bagaimana muslimin bertoleransi kepada mereka. Inilah toleransi positif yang diajarkan oleh Islam dan bukan toleransi kelewatan yang membenarkan segala agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Setiap non-muslim tergolong ke dalam jenis kafir yang berbeda. Berikut pembagian kafir dalam Islam dan bagaimana bermuamalah dan bertoleransi terhadap mereka. Yang pertama adalah kafir zimmi. Mereka pada kafir zimmi merupakan orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri muslim, namun dijamin keamanannya selama ia menaati peraturan pemerintahan muslim. Kafir ini membayar jizyah atau pajak kepada pemerintah muslim hingga darahnya haram diperangi dan justru harus dilindungi. Demikianlah pemerintah Islam membuat keadilan kepada masyarakat non-muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Yang kedua adalah kafir mu'ahad. Jenis kafir kedua ini mereka para non-muslim yang menjalin kesepakatan dengan muslimin dalam kurun waktu yang disepakati. Ikatan perdamaian ini membuat darah kafir haram ditumpah. Mereka tidak boleh diperangi selama ikatan perjanjian disepakati. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ingatlah barang siapa yang menzalimi seseorang mu'ahad, merendahkannya, membebaninya di atas kemampuan, atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan darinya, maka aku adalah lawan bertikainya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi.
Yang ketiga adalah kafir musta'man. Kafir musta'man yakni kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. Selama mereka dijamin keamanannya, maka ia pun harus diperlakukan dengan baik dan tak boleh diperangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika seseorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia, agar ia sempat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui." Quran Surat At-Taubah ayat 6. Yang terakhir adalah kafir harbi. Inilah jenis kafir yang berbeda dari 3 sebelumnya. Jika zimmi, mu'ahad, dan musta'man dilindungi dan tak boleh diperangi, maka kafir harbi justru diperangi sesuai dengan ketentuan syar'i. Hal ini disebabkan kafir harbi merupakan golongan musyrikin yang memerangi muslimin. Keberadaan mereka membahayakan muslimin dan selalu memusuhi dan menyerang umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." Quran Surat At-Taubah ayat 29. Jelaslah bahwa muslimin hanya diperbolehkan memusuhi kafir harbi. Mereka yang memerangi dan memusuhi umat Islam bukanlah pihak yang perlu ditoleransi lagi. Adapun 3 golongan kafir sebelumnya, maka Rasulullah SAW berinteraksi dengan baik sebagaimana terhadap kaum muslimin dalam batasan yang tidak berada di ranah agama, sehingga kembali ke bagian awal lagi, yaitu bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Demikian daripada 4 jenis kafir dan sikap toleransi terhadap mereka. Semoga kisah tersebut dapat membuat kita menjadi lebih toleransi lagi terhadap umat beragama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.